Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Firdaus dari kelas TI IPA 303. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mini makalah topik 9 pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Jadi pada kali ini saya akan mengambil judul Equilibrium Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Pada penjelasan kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu latar belakang dan permasalahan, dan yang kedua ada analisis dan pembahasan, dan yang ketiga atau terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama latar belakang. Coronavirus atau COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO, di mana berdasarkan data dari World Matters, jumlah kasus positif COVID-19 yang terkonfirmasi sebanyak 5.079.888 dan dari angka itu sebanyak 329.000 orang meninggal dunia, sementara pasien sembuh sebanyak 2 juta orang. Kita dibuat tersentak dan terhenyak oleh COVID-19 secara tiba-tiba saja, menghambat secara besar-besaran pergerakan manusia menjadi berkurang. Yang imbasnya adalah pertumbuhan ekonomi dunia pun melambat secara drastis. Ilmu ekonomi mengabsorb teori fisika tentang radiatif equilibrium, di mana energi yang dipancarkan seimbang dengan energi yang diserap. Atau apabila diaplikasikan ke dalam pertumbuhan ekonomi kita, maka pemerintah harus meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengimbangi konsumsi rumah tangga agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot tajam. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh gampang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya kesehatan yang perlu diprioritaskan, tapi juga kestabilitas ekonomi juga perlu dijaga. Di mana pada masa pandemi ini, pemerintah harus terus-menerus mendorong bergeliatnya 56 juta UMKM dan 4 juta IKM yang ada di Indonesia. Yang kedua ada analisis. Jadi, Indonesia sedang melawan keterpurukan di masa pandemi COVID-19, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal tersebut pastinya mengharuskan kita untuk selalu berusaha bertahan hidup di tengah perekonomian yang sedang tidak stabil. Seperti yang kita ketahui tentang permasalahan di atas, bahwa Indonesia masih bisa sedikit bertahan dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, kita harus support UMKM dan toko kelontongan yang ada di sekitar kita agar kebutuhan sehari-hari kita masih bisa terpenuhi. Salah satu cara menjaga equilibrium perekonomian di Indonesia dengan cara terus meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mengimbangi konsumsi rumah tangga. Selain itu, kita harus mengurangi upaya impor bahan baku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan harus bisa berusaha untuk hidup mandiri dengan cara support UMKM sehingga perekonomian di Indonesia bisa lebih imbang dan stabil. Kemudian upaya lain untuk menjaga equilibrium perekonomian di Indonesia adalah dengan menggunakan dana dari pemerintah dan dana yang tersimpan di Bank Pemda, digunakan dengan sebaik dan sebijak mungkin demi keseimbangan perekonomian di Indonesia. Kesimpulan. Jadi, poin pertama yang dapat diambil, pandemi merupakan penyebab keruntuhan ekonomi di seluruh negara termasuk Indonesia. Selain itu, juga karena pandemi COVID-19 mengharuskan banyak orang untuk selalu berada di dalam rumah dan harus membatasi gerak-gerik pergerakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas perekonomian. Sehingga dari banyak faktor tersebut dapat menyebabkan equilibrium perekonomian di Indonesia terancam. Poin kedua, kita harus berusaha untuk hidup mandiri dan jangan bergantung pada negara lain dengan cara mengurangi upaya impor bahan baku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melainkan harus bisa berusaha untuk hidup mandiri dengan cara support UMKM sehingga perekonomian di Indonesia bisa lebih imbang dan stabil. Poin ketiga, untuk mendongkrak daya beli masyarakat dalam jangka pendek, maka pemerintah tidak perlu terlalu ketat mengejar pajak dari masyarakat, bahkan seharusnya mendorong dana yang banyak tersimpan di bank-bank Pemda agar berputar, serta program dana desa yang perlu diarahkan untuk menggerakkan UMKM dan IKM. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.